Bisa lihat screen-nya ya? Oke. Mari kita buka Lukas. Kok nggak bisa? Nah, Lukas 19, 1 sampai dengan 10. Ada satu orang yang bantuin saya untuk baca setiap kali masuk ke ayat. Boleh? Remi, boleh? Oh iya iya. Oke. Ayat udah muncul belum? Udah. Bentar, saya buka di Katolik aja. Ini di screen ada. Oh ada. Ya. Yang mana ya? Oh cuma satu doang. Ya, nanti berturut-turut. Nanti saya Oke begitu oke. saya press baru. Oke Ya. Kak. Lukas Di, 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita mulai ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Oke. Jadi dibilang di situ Yesus masuk ke kota Yeriko. Di sana ada orang namanya Zakheus. Jadi di Yeriko itu ada seorang bernama Zakheus. Dia kepala pemungut cukai. Nah, kalau dia kepala pemungut cukai, ini kan pimpinan ya. Berarti dia tinggi dong ya jabatannya ya. Dan dibilang ia seorang kaya. Ya, pemungut cukai aja mungkin di sana sudah kaya, tetapi ini kepala berarti kan pimpinan ya. Iya. Pimpinan pemungut cukai berarti dia cukup tinggi dan dia kaya. Jadi Sakeus ini sebenarnya arti nama Sakeus itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu artinya bersih, tidak bersalah gitu ya, benar. Artinya orang benar nih sebenarnya. Tetapi kehidupan Sakeus itu berbeda dengan namanya. Kita lanjutkan. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil, karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, jadi Sakeus ini dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, jadi dia cuma kepingin lihat doang. Sebenarnya mungkin dia karena dia dengar gitu ya, mungkin Yesus sudah berbuat mukjizat atau banyak cerita mengenai Yesus, jadi dia pingin dengar, pingin lihat orang apakah Yesus itu. Tidak ada niatan untuk lebih daripada itu, misalnya ngomong atau apa. Dia cuma mau lihat, tetapi dibilang dia tidak berhasil. Ada dua sebab dia tidak berhasilnya. Yang pertama, karena orang banyak. Yang kedua, sebab badannya pendek. Nah, jadi seringkali orang juga mau mengenal Yesus lebih dalam, seperti Sakeus, tetapi ada dua hambatan. Yang pertama, hambatan itu datang dari luar diri, yaitu karena orang banyak. Dan yang kedua, hambatan datang dari dalam dirinya sendiri, sebab badannya pendek. Nah, kalau dari orang banyak, hambatan dari luar, itu contohnya seperti apa nih? Kalau misalnya kita mau kenal Yesus lebih dalam, kita mau belajar firman lebih dalam, tapi karena orang banyak tidak berhasil. Contohnya misalnya, pekerjaan banyak, terus load-nya banyak, lembur terus nggak ada waktu misalnya ya dari luar. Atau misalnya lagi karena pergaulan ya. Pergaulan misalnya teman-teman pada bilang, ngapain sih baca Alkitab tiap hari lagi gitu kan? Ada-ada aja sih gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, di sini dibilang ya, pergaulan itu sangat mempengaruhi. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya kita bergaul sama orang yang merokok misalnya, sering gitu ya, kemungkinan besar juga mungkin ya bisa terpengaruh gitu kan. Kalau sekeliling kita dari 20 orang 19 merokok misalnya. Jadi mungkin aja terpengaruh. Terus misalnya juga kita kalau kita main sama anak band jadi anak band. Kita main sama anak motor jadi anak motor. Kita main sama anak sepatu jadi anak sepatu, kan ada ya istilahnya anak sepatu gitu ya. Terus kalau kita main sama kelompok yang suka kuliner, waktu kita kerjanya makan-makan gitu ya. Nah, jadi pergaulan itu poinnya bukan saya nggak bilang itu nggak baik ya, tapi poinnya adalah kita sering juga pergaulan itu menentukan kita punya kebiasaan.
Jadi kalau kayak saya nih ya, saya kalau misalnya pergi sama teman-teman saya yang health concern banget, jadi mereka tuh nggak mau karbo, kan banyak tuh ya ibu-ibu udah nggak mau no carb, nah, jadi nggak mau makan karbo. Jadi kalau mereka pada nggak makan karbo tuh saya nggak mungkin lah saya pesen nasi goreng, bami goreng gitu ya, karena mereka semua makannya salad gitu, terus makannya yang di bake gitu ya, ikan. Jadi saya juga apa namanya, juga sedikit banyak pasti juga akan menyesuaikan gitu ya. Nah, jadi kalau kita juga bergaul dengan orang-orang ya seperti ini ya, ini perkumpulan OMK San Mare ya, itu kan senang dengan Bible study. Ini Bible study ya, bukan PD. Jadi kita makanya banyak akan mengacu kepada ayat-ayat ya, karena Bible study. Kalau kita sering bersekutu atau main dengan teman-teman yang senang sama kitab suci, kemungkinan besar juga kita akan juga terpengaruh gitu ya, saling menguatkan. Nah, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dibilang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi seringkali juga kalau kita perhatikan ada orang-orang sekumpulan kerjanya cuma mengkritik aja ya. Gereja dikritik, pemerintahan dikritik gitu ya. Pokoknya ini salah itu salah gitu. Dia kritikus gitu. Jadi kumpulan pencemooh. Nah, kita jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Lebih baik kita duduk di perkumpulan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat bagi orang Yahudi dulu itu adalah hukum penting. Kalau sekarang di Alkitab Perjanjian Lama kita apa? Taurat. Ada yang tahu? Taurat itu apa? 5 kitab pertama itu adalah Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab pertama itu adalah Taurat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi tadi balik ya tadi ya, halangan si Sakeus untuk melihat atau mengenal lebih jauh Yesus itu karena 2 hal. Karena orang banyak, faktor dari luar, dan sebab badannya pendek. Kalau badannya pendek itu sebenarnya melambangkan apa? Ini sebenarnya bukan soal fisik ya. Badan pendek itu sebenarnya karena dia misalnya malas atau karena keberdosaannya dia pendek kesabarannya misalnya. Jadi dia badannya pendek. Jadi di sini mencerminkan bukan soal fisik gitu ya. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan? Lalu ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus. Jadi untuk mengatasi halangan dari luar, dia berlari dan mendahului orang banyak. Untuk mengatasi yang dari dalam, dia memanjat pohon ara. Sebenarnya untuk seorang Sakeus ya, dia kan pimpinan, dia kan kepala pemungut cukai. Sebenarnya sesuatu yang aneh juga ya, dia lari gitu ya, mendahului orang banyak gitu kan. Terus dia manjat pohon gitu kan. Dia punya resiko kalau dia jatuh atau apa kan malu ya. Tapi dia kayak anak kecil nih gitu kan lari. Saking dia kepingin ketemu Yesus, dia pingin lihat, dia pingin melihat orang apakah Yesus itu. Ini screen saya sebentar ya, saya mau coba. Oke. Nah, oke. Nah, jadi dia seperti anak kecil yang saking kepinginnya ketemu Yesus. Makanya dibilang di Matius ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, Sakeus yang sebenarnya dia bisa aja gengsi gitu ya, tapi dia tidak gengsi dan dia lari, dia manjat untuk mengatasi 2 halangan itu. Nah, seperti juga dibilang kan dia berlari ya, mendahului yang orang banyak itu. Seperti juga Paulus pernah bilang bahwa larilah begitu rupa katanya. Larilah. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Dikatakan di sini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi itu yang dilakukan Sakeus. Lalu, apa yang Yesus lakukan setelah melihat Sakeus ini lari, mendahului orang banyak, terus dia manjat pohon? Boleh ayat ke-5-nya, Remi? Yang mana, Kak? Nah, ini di atas ini. Ayat ke-5. Lukas 19 sambungannya tadi ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi ketika melihat si Sakeus nih melakukan usaha seperti itu, maka Yesus juga melakukan bagiannya. Ternyata Yesus itu yang pertama, dia berhenti di mana Sakeus itu berada. Ya, dia nggak lewat, dia bisa aja kan lagi dikerumunin orang banyak, bisa aja dia jalan aja kan, dia jalan, dia nggak berhenti. Nah, sebenarnya Sakeus itu, kita tuh seperti Sakeus. Ketika kita mencari Tuhan, kita suka mengalami hambatan-hambatan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Lalu kita berusaha kalau kita berusaha mengatasi keduanya, baik penghalang dari luar maupun dari dalam, maka ternyata Yesus juga melakukan bagiannya. Dia berhenti di tempat di mana Sakeus berada. Tuhan juga berhenti di tempat di mana kita mencari Dia. Ya, Dia berhenti. Dia nggak lewat aja, gitu ya. Dan Dia kemudian melihat ke atas, katanya. Ya, melihat ke atas. Oh ya, Yeremia 29, dalam Yeremia 29 ya, ayat 13 dikatakan di sini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan 14, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi sebenarnya kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan membiarkan dirinya ditemukan. Jadi dia nggak, kita cari terus Tuhannya sengaja nggak bisa ditemukan, itu nggak mungkin ya. Pasti Tuhan akan memberikan diri untuk ditemukan. Itu. Ada lagunya ya. Pass Me Loud, Oh Gentle Savior. Kita dengerin ya lagu ini ya. Amin. Pass Me Loud, Not, Oh Gentle Savior. Jadi ketika Yesus tiba di tempat itu,
Yesus berhenti. Jadi ketika kita juga mencari Tuhan, Yesus berhenti dan memberikan dirinya ditemukan. Dan dia melihat ke atas. Ada 5 ya yang dilakukan Yesus. Dia berhenti, dia nggak jalan aja gitu ya. Dia berhenti gitu. Terus dia nggak jalan, terus cuma lihat dari jauh gitu, sembari jalan, enggak. Dia perhatikan, dia berhenti, terus kemudian dia melihat ke atas. Melihat ke atas ini sebenarnya artinya bahwa Yesus tidak memandang Sakeus itu rendah. Justru malah Sakeus yang posisinya seolah-olah dia di atas gitu ya. Dia di atas artinya dia masih dengan kesombongannya atau dia masih belum turun ya. Terus dia berkata kepada Sakeus. Jadi yang ketiga dia memanggil Sakeus dengan nama panggilannya, Sakeus. Ya. Jadi dia kalau memanggil kita juga dengan nama pribadi, Sakeus. Padahal Yesus belum kenal ya, tetapi karena dia Tuhan dan dia tahu itu Sakeus, dia panggil dengan nama pribadi. Dan nama itu sebenarnya adalah bagi pemiliknya adalah kata yang paling merdu mungkin ya, nama seseorang itu. Terus jadi dia memanggil dengan sebutan pribadi. Dan kemudian Yesus bilang segeralah turun. Segera turun itu juga dikatakan kepada kita, sebenarnya artinya ini turunnya artinya pertobatan. Turun dari kesombongan, keangkuhan gitu ya, suruh turun. Jadi mungkin juga Yesus bilang sama saya nih, saya waktu baca ini saya langsung berasa gini, bilangnya begini, Rosari segeralah turun gitu kan. Karena saya mungkin udah tinggi, udah sombong gitu ya. Jadi suruh turun, segeralah turun. Ya. Nah, terus itu yang keempat yang dilakukan ya. Yang kelima dia katakan bahwa sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia katakan harus, ya. Padahal sebenarnya harus nggak Tuhan menumpang? Atau ada apa nggak ada orang lain yang bisa kasih tumpangan? Pasti kalau lagi dikerumunin orang banyak begini ya, pasti banyak yang menawarkan nginep rumah saya aja, numpang rumah saya aja gitu, karena mungkin mengharapkan dengar cerita-cerita yang cerita-cerita Tuhan Yesus gitu, atau bahkan mengharapkan mungkin mujizat kalau dia tinggal di rumah. Jadi pasti banyak yang nawarin. Tetapi Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Ini sebenarnya yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu yang mengangkat martabat Sakeus. Ya, Yesus mau katakan bahwa kamu penting dan kamu berharga buatku. Mungkin Sakeus pada waktu itu, ya dia nggak punya teman kali ya, sebagai kepala pemungut cukai, dan dia kan berarti bekerja dengan Romawi ya. Dia mungkin terkucil dari bangsanya sendiri, ya. Dan dengan mengatakan aku harus menumpang di rumahmu itu sebenarnya mengangkat martabat si Sakeus ini, ya. Dan dia mengembalikan martabat Sakeus dan menganggapnya sebagai seorang sahabat. Jadi ada 5 yang dilakukan. Yesus berhenti di tempat di mana Sakeus mencari Yesus. Dia melihat ke atas, tidak memandang Sakeus rendah, dan dia memanggil dengan nama yang jadi dengan panggilan pribadi Sakeus. Dia minta Sakeus turun, artinya itu pertobatan, turun dari sombongan, mungkin dia punya jabatan, pun karena dia juga orang kaya, disuruh turun ya, suruh rendah hati. Terus kemudian dia mengangkatnya dengan bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Dan apa yang Sakeus lakukan? Jadi setelah Yesus lakukan itu, Sakeus menyambutnya dengan apa? Sakeus menyambutnya dengan 5 hal juga. Yang pertama, Sakeus itu segera turun. Jadi kita kalau dengar Sakeus nih ya, kita harus merefleksikannya, kita tuh seperti Sakeus sebenarnya, gitu ya. Jadi ketika Yesus menyapa, dia segera turun. Dia nggak bilang, ya ntar aku nyusul gitu, enggak. Dia langsung turun, gitu kan. Dia langsung segera turun. Artinya apa? Dia turun tuh dari keangkuhannya, kesombongannya gitu ya. Ini kita bisa interpretasikan begitu ya. Dia meninggalkan keberdosaannya gitu. Jadi yang tadinya sebenarnya dia cuma nggak mau ngamat-ngamati, tapi dia nurut gitu ya. Tunduk taat, dia turun. Dan yang kedua yang dilakukan adalah menerima Yesus. Nanti kita lihat bahwa di kalimat berikutnya nanti akan ada di Sakeus menyebut Yesus Tuhan. Artinya dia menerima
Yesus sebagai Tuhan. Nah, yang ketiga adalah sukacita. Jadi ketika Yesus menyapa, ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, Sakeus bersukacita. Nah, ini buah roh yang pertama yang dihasilkan oleh Sakeus, ya. Sukacita kan buah roh. Jadi ini yang pertama sukacita. Jadi kalau ada orang yang bilang saya sudah berjumpa dengan Tuhan dan sudah Tuhan menyapa saya, tapi orangnya tidak ada sukacita kalau kita lihat gitu ya, komplain aja misalnya gitu atau jutek misalnya atau apa gitu. Ya, dia sebenarnya tanda dari dia sudah berjumpa dengan Yesus, tanda dia sudah disapa Tuhan sebenarnya salah satunya adalah sukacita. Ya, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus itu pasti punya tanda sukacita. Dan kemudian ayat ke-7, Remi boleh dilanjut? Oh iya, siap Kak. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, orang-orang ada aja ya, nggak bisa gitu ya ngelihat sesuatu yang seperti ini terjadi. Ada orang yang diperlakukan spesial ya si Sakeus gitu kan, dan padahal dia sudah di label orang berdosa gitu ya. Nah, padahal Yesus bilang juga, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lalu berikutnya, apa yang dilakukan lagi oleh Sakeus, tadi baru 3 ya. Yang keempat, Sakeus berdiri. Ya. Artinya, dia tadinya sudah seperti bungkuk. Dia seperti dikejar rasa bersalah, mungkin dia merasa nggak pantas, dia tahulah orang-orang nggak suka sama dia gitu ya, dia merasa tertuduh gitu. Nah itu juga seringkali kita juga seperti itu, merasa bersalah, tertuduh, terus merasa ya mungkin kalau kamu Tuhan sayang gitu, kalau saya sih enggak lah, saya memang begini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia berdiri, tidak bungkuk lagi gitu ya, karena dia berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus yang merangkulnya dan memampukan dia untuk berdiri tegak lagi. Jadi ada ayat di Yesaya 42 ayat 3. Boleh dibaca, Remi? Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah, terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ya, buluh yang patah terkulai. Ada lagunya ya? Ella mungkin tahu lagunya, pasti tahu ya. Lagu buluh yang ini judul lagunya Hidupmu Berharga. Ella ada lagunya? Yang lagu yang kita bukan sih Kak? Yang ini yang buluh yang terkulai takkan dipatahkan ya, lagu itu. Oh. Ya. Ya ini dari Yesaya 42 ayat 3. Ya. Jadi itu tadi ya. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, setengah, nah ini dia juga penerimaan karena dia mengatakan, dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi, mendadak dia menjadi murah hati. Ini buah roh yang kedua yang dihasilkan. Tadi kan sukacita, sekarang kemurahan. Kan buah roh ada apa aja? Ada yang hafal nggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 100. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, ini termasuk kemurahan ya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini sukacita, dan kemudian dia tiba-tiba murah hati, terus dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah tuh banyak loh. Banyak apa sedikit setengah? Banyak loh setengah itu. Ya. Berapapun jumlahnya yang dimiliki, setengah itu tidak sedikit loh. Dia akan berikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Berarti lebih dari itu kan, berarti banyak sebenarnya. Ya.
Dan sebenarnya Sakeus melakukan ini, tiba-tiba murah hati ini, apakah disuruh sama Yesus? Enggak sama sekali. Inisiatifnya inisiatif dari si Sakeus sendiri. Dia yang punya inisiatif gitu ya. Mungkin kalau Yesusnya nih ya datang lewat terus dia ngeliat ada orang yang manjat nih ya, terus dia lagi di pohon dia bilang, hey kamu, dia nggak panggil Sakeus, dia nggak panggil pakai nama Sakeus gitu, dia bilang, kamu yang lagi manjat itu yang pakai baju krem misalnya gitu kan, kamu tuh orang berdosa, kamu terus dikotbahin gitu ya, kamu tuh sudah memeras orang gini-gini, kamu harus mengembalikan misalnya 2 kali lipat ya, mungkin cuma 2 kali lipat begini-begini, mungkin mungkin malah Sakeusnya nggak akan dia dengan dia katakan ini. Dia nggak dikotbahin sama Yesus. Justru Tuhan merangkul dia dengan kasih. Ya, makanya 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mendadak hatinya menjadi luas, bahkan lebih luas dari harta miliknya. Jadi dia bisa berikan gitu ya. Ini adalah buah roh yang dihasilkan dan ini sapaan Yesus itu mengubah dia. Jadi kalau mau mengubah, misalnya ada seseorang yang kita kepingin dia berubah, sebenarnya nggak bisa dikotbahin, nggak usah jadi lebih baik dikasihi karena kasih itu kan ada yang bilang bahwa kasih love never fails kan katanya. Jadi dikasihi gitu ya. Nah, perjumpaan dengan Yesus itu ada 5 yang terjadi. Dia segera turun, itu artinya pertobatan, menerima Yesus, bersuka cita, dia berdiri, artinya dia tahu bahwa Tuhan mengasihi, dia tegak, dia tidak lagi merasa bersalah atau merasa dihakimi, dan dia memberi. Memberi sebenarnya bukan hanya soal harta ya. Beri itu bisa banyak, beri senyum, ya kan, beri jadi ringan tangan, terus beri pengampunan yang tadinya nggak bisa mengampuni orang, dia mau mengampuni. Jadi sebenarnya ketika orang tuh berjumpa dengan Yesus, sebenarnya dia pasti akan juga mau memberi dan mau ya seperti saya bilang tadi, memberi itu termasuk pengampunan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang saya nggak bisa maafin dia gitu ya, nah itu boleh dicek apakah sungguh benar sudah berjumpa dengan Yesus atau sudah disapa atau sudah mengenali sapaan Yesus. Ayat ke-9. Ya, boleh teruskan, Remy. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, ini artinya ya keturunan Abraham atau anak Abraham, kan Abraham yang menerima berkat atau janji Allah sebagai ahli waris kerajaan sorga. Jadi ini adalah konfirmasi bahwa Sakeus juga adalah ahli waris kerajaan Allah gitu. Ya, padahal tadinya kan dia dianggap orang berdosa, dikucilkan oleh bangsanya gitu. Jadi ini ada konfirmasi Yesus sendiri yang bilang, soalnya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat terakhirnya, ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sebab anak manusia itu datang mencari untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi tadi kita punya tema lost and found, yang hilang, yang lost. Jadi itu sebenarnya Tuhan memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebenarnya manusia berdosa itu hanya bisa dipulihkan ketika ia berjumpa dengan Tuhan sendiri. Pertobatan sejati itu adalah sebenarnya juga bukan sekedar usaha manusia, tetapi juga inisiatif dari Allah untuk membawa manusia kepada pertobatan sejati. Nah, ini ada video ya. Jadi kalau ketika kita itu berjumpa dengan seperti seorang anak berjumpa dengan bapaknya gitu ya, yang mungkin sudah lama dia rindukan, seperti inilah. Nah, kita lihat aja videonya ya.
Lost and found. Jadi sapaan Yesus ini mengubah hati seorang Sakeus si pemungut cukai. Dan memang Yesus memakai jurus kasih. Dia tidak pakai hukuman, dia tidak pakai khotbah atau menghakimi dalam situasi ini ya. Memang ada beberapa situasi, kadang-kadang bisa dihardik juga, tetapi dalam situasi ini Yesus memakai, yang mungkin saya highlight adalah memakai jurus kasih. Ketika menghadapi orang yang terhilang, yang lost, ya dia mendapatkannya kembali dengan menggunakan hukum kasih, bukan dengan teguran atau sindiran ya. Dia merangkulnya dan mengangkat harga diri atau martabat Sakeus. Jadi manusia itu sebenarnya pada dasarnya memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan seperti Sakeus ya, ingin melihat Yesus, tapi kita menghadapi penghalang, baik penghalang dari luar maupun penghalang dari dalam diri sendiri. Dan ketika kita berusaha untuk mengatasi halangan itu dari luar, kita seperti Sakeus, dia berlari mendahului orang banyak sehingga yang terbelakang menjadi yang terdahulu. Dan kemudian walaupun badannya pendek, dia manjat. Berarti kita berusaha gitu ya, supaya kita yang tadinya pendek sabarnya, pendek sukacitanya gitu ya, kita jadi bisa panjang sabar gitu. Dan kemudian ternyata setelah kita berusaha, upaya-upaya manusia itu diperhatikan Tuhan, dan Tuhan melakukan bagiannya dengan 5 yang sudah kita bahas ya. Yesus melakukan 5 itu dengan merangkul Sakeus, memanggilnya dia dengan nama pribadinya, dan kemudian Sakeus juga, kalau sungguh seseorang itu berjumpa dengan Yesus, sebenarnya pasti berubah, karakternya pasti berubah. Jadi kalau Bible study terus tapi gak berubah-berubah nih karakternya gitu, sebenarnya mungkin ya dia baru sebatas pengetahuan, baru sebatas knowledge aja. Tapi kalau dia betul-betul berjumpa dengan sang kebenaran itu, kan Yesus bilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sang kebenaran itu dia betul-betul berjumpa, pasti dia berubah, gak mungkin enggak, dan pasti dia menghasilkan buah roh. Karena perjumpaan dengan Yesus itu memulihkan. Dan ketika Yesus bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu, dia juga berkata kepada kita, hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu, di rumah kita, di rumah hati kita. Kan tubuh kita adalah bait Allah. Dia mau numpang di sini. Sebenarnya siapa sih kita mau ditumpangi yang maha mulia gitu, yang maha tinggi. Tapi dia mau gitu, supaya semua orang bisa lihat dalam hidup kita bahwa Yesus ada dalam hidup kita.
kita sama-sama berjuang, ya kita seperti Sakeus berjuang mengatasi penghalang yang dari luar dan dari dalam ini. Dan sebenarnya ketika Tuhan mau menumpang di rumah hati kita, Tuhan tuh tidak mengambil sesuatu dari kita sebenarnya, tapi justru Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Karena ketika Yesus menumpang ke dalam diri kita, Yesus menjadi besar, kita sebenarnya jadi terbebas dari segala kelekatan dan keterikatan yang sebenarnya nggak perlu di dunia. Yohanes 8 ayat 32 bilang, the truth will set you free. Kebenaran itu sebenarnya akan membebaskan kamu. Bebas dari apa? Dari segala macam keterikatan di dunia, desire. Sebenarnya semakin banyak kita maunya ini, keinginan diri ya, kehendak diri macam-macam, itu sebenarnya semakin membebani kita. Kalau kita satu-satunya keinginan kita hanya melakukan kehendak Allah, sebenarnya kita bebas. Ya, jadi sebagai penutup saya katakan bahwa siapkanlah rumah hati kita supaya ketika Yesus betul itu dia datang dan menumpang. Sebenarnya sekarang dia sudah ketuk-ketuk ya, pengen numpang di rumah hati kita. Kita bisa memiliki tempat yang baik untuk menjadi bait sucinya. Itu sebagai penutup saya mau, nah ini tadi ya Lukas 19 ayat 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Maka tema hari ini lost and found. Kali ini Ella bukan perikopnya bukan yang anak yang hilang ya, tapi Sakeus. Ya, saya akan tutup dengan ini, dengan satu lagu. Ini menjadi doa dan permenungan kita. Sorry, bentar.